Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atahuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul maulanal azim. Sahabat al-kiram, kaum muslimin di mana saja Anda berada, bersyukur kita pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kita ribuan kenikmatan. Allah masih membimbing kita dalam rangkaian ibadah Ramadan. Dan insya Allah ketika keikhlasan, kesabaran, keteguhan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan, maka Allah akan ampuni segala dosa kita yang telah lampau. Salawat, teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, ada sejumlah pendapat, banyak sebuah pertanyaan mengenai puasa namun tidak sholat. Bagaimana hukumnya? Karena Ramadan adalah bulan penuh berkah dan bulan sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah, diantaranya ibadah sholat. Lalu bagaimana cara kita memperhatikan kualitas ibadah kita? Yang jelas patokan dasarnya adalah bagaimana cara kita memelihara sholat 5 waktu kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sahabat al-kiram yang dicintai Allah, dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk yang amat sangat tidak disukai termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atahuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya adalah jika mereka bertaubat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Sahabat al-kiram, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alasan lain didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, luar biasa makna dari sebuah keteguhan, keistiqomahan, dan bahkan bentuk kegigihan kita dalam memelihara, menjaga salat kita. Kemudian kita mencoba meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya dilihat dari sisi di bulan Ramadan, tapi justru Ramadanlah yang melatih diri kita, yang menguji keimanan kita, dan Ramadanlah
bulan di mana Allah berikan kesempatan untuk selalu memperbaiki kualitas sholat dan ibadah-ibadah kita. Kenapa bicara sholat baru puasa? Karena sesungguhnya awwalu ma yuhassabu 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan, perbuatan, ibadah yang akan diperiksa, yang akan dicek langsung, dan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat. Kalau seandainya ibadah sholat kita baik, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya akan mengikuti baik. Tapi seandainya amalan kita semua baik namun sholat kita yang kurang baik, maka sesungguhnya amalan lain akan bersifat sia-sia. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, Abdullah bin Sakik, seorang tabi'in masyhur, pernah berkata, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menganggap suatu amalan yang apabila seorang meninggalkannya yang menyebabkan dia kafir selain perkara as-shalah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sementara ulama lainnya, ada bapak yang berpendapat bahwa seorang yang menunaikan ibadah puasa tidak mengerjakan sholat 5 waktu karena malas hingga habis waktu sholatnya, maka status keagamaannya masih muslim dan puasanya tidak batal atau puasanya tetap sah. Akan tetapi secara hukum fikih puasanya tidak bernilai apapun dan pahalanya pun akan sia-sia. Pantaslah kiranya ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah populer dan bahkan sering kita dengar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atwas. Berapa banyak orang-orang yang menjalankan saum Ramadan namun mereka tidak mendapatkan apa-apa di dalamnya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini ada kaitannya erat dengan bagaimana cara kita menjaga, memelihara, bahkan kita berusaha untuk selalu istiqamah dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, siapapun orang yang puasa meninggalkan makan minumnya tapi tidak terputus dengan kata-katanya yang kotor, jorok dan tercela, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Maka kalau ada orang puasa senang mencuri, senang mencela, senang ghibah, senang namimah, senang al-kadzab, maka Allah bukan hanya tidak membutuhkan nilai puasanya, tapi justru Allah amat sangat membencinya. Nah, oleh karenanya sahabat al-kiram, kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih ada kesempatan. Mari kita muhasabah, mari kita koreksi dan introspeksi diri kita. Sudah seberapa banyak, sudah seberapa besar kualitas ibadah kita di mata Allah? Bukan hanya karena manusia, bukan hanya karena penilaian orang lain, tapi bagaimana itu keluar dari hati nurani kita agar kita bisa memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, karena belum tentu kita akan menemukan bulan Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita dengan hidayah sehingga kita bisa istiqomah selalu mengutamakan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua. Billahi hidayah wa taufik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.